Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Mara Dewi Sesa dengan NPM 220310101082. Di sini saya akan membuat video untuk ujian lisan hukum ketenagakerjaan kelas 06 dengan dosen pengampunya ialah Bu Khadijah. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, seberapa penting pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dan uraikan tujuan pembentukan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat penting karena ia mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia memiliki tingkat kepentingan yang tinggi karena ia mengatur hak-hak pekerja seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan bakat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kemudian tujuan dibentuknya UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. UU ini juga mengatur sebagai aspek ketenagakerjaan termasuk perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan, pengupasan, dan kesejahteraan hubungan kerja, dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan. Jika pekerja merasa bahwa hak-haknya dilindungi dan diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dilindungi tidak terlindungi, maka pekerja memiliki hak untuk memulihkan kehilangan yang terjadi, termasuk hak untuk memulihkan upah yang tidak dibayarkan, hak untuk memulihkan kesejahteraan yang tidak diberikan, dan hak untuk memulihkan kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak diberikan. Kemudian soal yang kedua, siapa sajakah pihak-pihak dalam ketenagakerjaan? Pihak-pihak dalam ketenagakerjaan di Indonesia dalam UU nomor 13 tahun 2003 terdiri dari yang pertama adalah pekerja atau buruh, yaitu orang yang kerja atau menerima upah dari pengusaha atau pemberi kerja. Dua, pengusaha atau majikan, yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada pekerja atau buruh. Tiga, serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu organisasi yang mengumpulkan pekerja atau buruh dengan tujuan mengatur hubungan kerja dan mengembangkan hak-hak pekerja. Yang keempat adalah badan hukum, yaitu organisasi yang bertanggung jawab atas perjanjian kerja dan hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Yang lima, perunding, yaitu orang atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu dalam perundingan dan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Semua pihak tersebut terkait dalam hukum ketenagakerjaan yang memperkuatkan hak-hak pekerja, menjamin kesamaan-kesamaan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, dan mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Lalu untuk soal yang ketiga, uraikan penjelasan dari perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Yang pertama, perjanjian kerja. Ini adalah kontrak antara seorang pekerja dan majikannya yang menetapkan syarat-syarat pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya perjanjian kerja mencakup hal-hal seperti gaji, jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua adalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang ditandatangani antara serikat pekerja dan majikannya untuk mengatur hubungan kerja dan kondisi kerja di sebuah perusahaan atau sektor tertentu. PKB seringkali mencakup hal-hal seperti upah minimum, jam kerja, perlindungan kesehatan dan keselamatan, serta hak-hak buruh lainnya. Yang ketiga adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah aturan yang ditetapkan oleh majikan untuk mengatur tata kelola dan disiplin di tempat kerja. Ini biasa mencakup ketentuan tentang disiplin, etika, keamanan, dan berbagai aspek lain dari perilaku karyawan dan operasi perusahaan. Peraturan perusahaan biasanya tercantum dalam dokumen yang disebut buku pegawai atau pedoman karyawan. Semua komponen tersebut ini mencakup aspek hukum ketenagakerjaan yang memperkuatkan hak-hak pekerja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.